Diri, kisah tentang Rajendra dan Agastya, bagian 3. 4. Sekuat apa rasa itu? Agastya menjatuhkan kursinya dari meja, bersandar mengalihkan pandangan pada ikan-ikan kecil dalam akuarium di sudut ruangan. Berenang ke sana kemari, bahkan tak pernah berhenti. Tapi nyatanya mereka tetap di sana. Tak bisa kemana-mana. Bahkan seandainya bisa keluar pun mereka tak akan bisa bertahan di luar kehidupan kecilnya di balik kaca itu. Seperti itulah aku sekarang. Kesana kemari, tak berhenti untuk berlari. Tapi nyatanya tak bisa kemana-mana. Aku tetap di sini dengan perasaan aneh ini. Bahkan seandainya bisa kuingkari rasa ini, belum tentu juga aku sanggup menghadapi hariku seperti dulu. Kamu, ditatapnya sebentuk wajah tampan di monitor, melintas sekilas dalam masa laluku, bertahan di dalam kehidupanku saat ini. Benarkah memang kamu yang dihadirkan untuk menemani masa depanku? Gusti, maafkan aku. Saat semua kemampuanku berpikir dan merasa sudah tak mampu menjawabnya, aku berserah. Tapi saat jawaban itu kudapatkan, mengapa pula aku masih menyangkalnya? Benarkah itu jawaban yang kau berikan padaku? Atau hanya angan yang tersembunyi di bawah sadarku? Ataukah aku yang terlalu sombong untuk menerima jawaban itu? Agastya menggerakkan mouse, menampilkan deretan wajah dan berita tentang Rajendra, tentang album single terbarunya bersama Ken. Hei, sejak kapan di kantor jadi baca gosip? Agastya tersentak, menatap Joy yang sudah duduk di lengan kursinya. Cari inspirasi lagu buat proyek kalian. Kilahnya membuka file kerja. Joy tersenyum lembut. Coba kulihat. Agastya menggeser sedikit laptopnya. Ini detail 3 tempat yang kalian minta untuk survei. Ada beberapa grand design di situ untuk masing-masing tempatnya. Perlu aku share langsung ke Ken atau kakak yang bawa sendiri? Tadi udah aku kirim ke email kakak. Biar aku yang terusin ke Ken. Agastya mengangkat wajahnya mendengar bagaimana lelaki itu menyebut nama Ken dengan segenap perasaannya. Wajah lelaki yang selama ini selalu identik dengan kata tenang itu begitu bahagia. Bahagia banget, Kak. Ada rasa takut gak sih bakal menikah sama seorang Ken? Joy duduk di kursi di seberang meja, menarik nafas dan menatap Agastya dengan mantap. Pasti. Keraguan itu bahkan cukup lama. Itulah kenapa aku gak pernah mengenalkannya padamu sebelum aku yakin. Dunia Ken membuatku berpikir lebih dari 1000 kali. Tapi pada akhirnya aku menyerah untuk mencintainya sebagai sepenuhnya Ken apa adanya dia. Dan mempersiapkan diri untuk membagi sebagian kecil privasi pada publik. Kakak yakin ini yang terbaik. Insya Allah. Aku sudah minta petunjuknya. Dan setelah doa itu dijawab, semua jadi mudah dan meyakinkan. Meyakinkan, iya. Tapi tidak sepenuhnya mudah. Yang terbaik bukan berarti yang sempurna tanpa kekurangan dan tantangan, kan? Joy mengamati wajah perempuan di hadapannya. Kenapa dia? Agastya terjenuh. Beberapa bulan ini kamu gelisah sejak aku nawarkan Ken. Diraihnya tangan yang menggores permukaan meja dengan ujung jari. Kebiasaan ketika perempuan ceria ini dalam kondisi hati yang tidak tenang. Ada yang mengganjal dengan Ken. Agastya menggeleng cepat. Enggak ada yang salah. Bahkan kakak beruntung.
Lalu, dieratkannya genggaman pada sahabat sekaligus partner kerjanya ini. Aku coba untuk tidak bertanya sebelum kamu cerita. Tapi beberapa minggu ini, sepulang survei, kegelisahanmu semakin jelas. Ada apa? Ada seseorang, Agastya menerawang. Aku mengenalnya beberapa tahun yang lalu. Tidak secara personal sih. Hanya dari apa yang aku amati. Dan waktu survei kemarin aku ketemu dia lagi. Dipejamkannya mata, kembali merasakan perasaan itu. Coy mengerutkan kening melihat wajah Agastya melemah. Bahkan ada kilasan kabut yang membuatnya terlihat sedang bermimpi ketika gadis itu membuka matanya. Kamu jatuh cinta, senyumnya. Seketika aura kebahagiaan itu memudar. Ada orang yang sama sekali tidak masuk dalam hitungan. Dan ketakutan serta keraguan itu sekarang begitu jelas. Bukan lagi orang kan. Agastya melotot. Gila aja. Itu secara nalar juga gak masuk hitungan. Ditariknya tangan. Kakak tega ya. Cuy tertawa lembut. Bercanda. Aku percaya kamu gak akan aneh-aneh. Agastya memajukan bibirnya. Sekuat apa perasaan itu? Sampai aku menyerah menghadirkan alasan untuk menolaknya. Apa yang dia katakan? Agastya tertawa kejut. Bahkan kamu gak bisa hal lebih dari sekedar basa-basi. Dan hanya dalam hitungan menit. Dia mengerutkan kening. Aku bahkan sudah bertanya sama yang punya rasa kan. Lalu, keyakinan itu makin tebal bahwa dia... Tapi nada suaramu gak yakin sama sekali. Itulah. Benarkah dia jawaban doaku? Coba sekali lagi berdoanya. Aku sudah melakukannya beberapa kali dalam bulan ini dengan jawaban yang sama. Sampai aku takut Tuhan marah karena aku meragukan jawaban doa itu. Ya sudahlah, jalani dan pasrahkan. Seperti yang aku bilang tadi, yang terbaik pun bukan berarti mudah dan sempurna. Pasti ada jalannya ketemu dia lagi. Agastya tertunduk dalam. Ya, salah satunya aku pasti menemunya berkaitan dengan pernikahanmu. Mungkin sahabatnya, dan sudah pasti ada lelaki itu dalam proses ini. Apa yang harus aku katakan kalau dia lagi DM-ku? Atau dia sudah tidak mengingatnya? Entahlah. Bagaimana aku bisa menghindar dan berharap pada saat yang bersamaan.